Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wal mu'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Faqala azza a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nawribuha nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih wa bimaqasidih. Rangkaian puja seiring syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan semua limpahan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya. Pada kesempatan kali ini kembali kita dapat mengkaji ilmu-ilmu Allah. Harapan semoga semua ilmu yang kita kaji kepada kesempatan kali ini dapat kita amalkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Muawiyah, seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, pernah menulis sepucuk surat yang surat ini ditujukan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Uktubi li kitaban minhu awsani wala takthiri. Kata Muawiyah, uktubi, tuliskan untukku kitaban, sepucuk surat, minhu, yang di dalam surat tersebut awsani, engkau berwasiat kepada, wala takthiri, tapi jangan banyak-banyak. Maka lewat apa yang pernah dikemukakan oleh Muawiyah ini, pada kesempatan kali ini sedikit kembali kita akan membedah tentang kisah baginda Sulaiman alaihi salam. Saudaraku rahimakumullah, beliau baginda Sulaiman alaihi salam, tatkala beliau hendak menyadarkan seorang ratu, di mana ratu ini penyembah matahari, maka saat itu baginda Sulaiman alaihi salam mengirimkan satu sepucuk surat, di mana surat tersebut diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah awal mula lahirnya lafaz bismillah. Akan tetapi bukan ini yang menarik wahai saudara. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah betapa ketika baginda Sulaiman alaihi salam mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Balqis, sang penyembah matahari saat itu, beliau memberikan dua tawaran. Satu, engkau tunduk kepadaku, tinggalkan Tuhanmu, dan kamu dalam keadaan selamat. Dan pilihan kedua, andai engkau tidak mau tentang apa yang aku tawarkan di tawaran pertama, maka aku akan memerangimu. Maka apa yang terjadi wahai saudara? Ratu Balqis saat itu memilih untuk perang dengan baginda Sulaiman alaihi salam. Mengetahui hal ini wahai saudara, maka baginda Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh bala tentaranya saat itu. Setelah semua kumpul, baik dari bangsa manusia, jin, bangsa hewan dan lain sebagainya, semua sudah kumpul di hadapan baginda Sulaiman alaihi salam. Maka saat itu beliau pun bersabda. Apa kata beliau? Ayyuhal mala', wahai bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Kata baginda Sulaiman alaihi salam, ayyukum, siapa di antara kalian, ya'tini, yang dapat mendatangkan singgah, ya'tini bi arsyiha, yang dapat mendatangkan singgasana Balqis
dalam sekejap. Maka spontan saat itu berdiri sosok jin. Beliau adalah Ifrit, di mana jin Ifrit ini terkenal adalah jin yang paling ganas atau paling jahil saat itu. Apa kata Ifrit? Ana atika qabla antakuma mimma qami. Wahai Sulaiman, kata Ifrit, aku sanggup mendatangkan singgasana Balqis sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lantas puas. Beliau menawarkan tawaran ini kedua kalinya. Ayyuhal mala, wahai bala tentara, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan singgasana Balqis dalam sekejap? Maka untuk yang kedua kalinya berdirilah seorang manusia, seorang ulama, seorang pakar ilmu saat itu, di mana orang ini bernama Usep bin Balkhiyah. Apa kata beliau? Ana atika bihi qabla ayyartadda minka tarfu. Wahai Sulaiman, kata Usep, aku mampu mendatangkan singgasana Balqis ke hadapanmu sebelum matamu berkedip. Saudara rahimakumullah, lalu apa kaidah yang dapat kita petik dari dua kisah atau dua cerita ini, atau penggalan cerita ini? Maka penggalan kisah ini seolah mencambuk kita, mengajarkan kepada kita bahwa sejak dulu yang dinamakan jin sudah kalah tender dengan manusia. Kalau Ifrit mampu mendatangkan singgasana Balqis sebelum baginda Sulaiman alaihissalam beranjak dari tempat duduknya. Akan tetapi Usep bin Balkhiyah, seorang manusia, seorang ulama dari bangsa manusia, mampu mendatangkan singgasana Balqis dalam sekejap mata. Maka andai wahai saudara, sampai saat ini masih ada di antara kita, masih ada sekelompok orang atau bahkan mungkin kita yang masih meminta kepada golongan jin, baik itu secara langsung atau tidak secara langsung, baik menggunakan mantra ataupun pelantara benda, maka hakikatnya orang semacam ini tidak kenal akan sejarah. Maka saudara rahimakumullah, ilmu yang dapat kita petik pada kesempatan kali ini adalah kalau kita punya masalah, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Andai engkau punya masalah, kata Allah, maka iyyaka nasta'in, minta kepadaku. Apapun yang kamu minta akan aku jawab. Bahkan baginda SAW pernah memperkuat ini lewat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, "Idzasta'anta fasta'in billah." Kata beliau, "Idzasta'anta," kalau kamu punya kebutuhan, besar atau kecil kebutuhanmu, berat atau ringan sekalipun, maka fasta'in billah, mintalah solusinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka simpul dari segala pembahasan yang kita bahas di awal adalah bahwa andai kita punya masalah, wahai saudara, apapun itu masalah kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai sampai saat ini kita belum mampu untuk meminta kepada Allah, baik itu tidak tahu caranya atau tidak hafal bacaannya, maka mintalah pada orang yang dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan lewat kajian kita pada kesempatan kali ini, pertama menambah wawasan bagi kita, dan yang kedua sedikit demi sedikit kita dapat memperbaiki semua apa yang mungkin saat ini kita anggap benar, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dinilai salah. Saudaraku rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.